Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Afternoon. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Well, the leader of the class, please lead. We pray together. The leader of class. Pray together. Enough. Start. Okay. In the last meeting, we have learned about suggestion and offer. Do you still remember about our last material? Anyone can? Okay. Materi yang harus pelajari adalah suggestion dan offering. Suggestion adalah ungkapan memberikan saran kepada orang lain, sedangkan offering adalah ungkapan menawarkan sesuatu kepada orang lain. Oke, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang suggestion dan offer. Suggestion adalah memberikan saran kepada orang lain, sedangkan offer adalah menawarkan. Oke. For today, we have a material about analytical exposition text atau teks eksposisi analitis. Nah, sebelum itu, siapa yang sudah mengetahui eksposisi itu apa? Oke. Di sini saya memiliki sebuah tayangan. Ya, di sini saya memiliki sebuah tayangan tentang global warming. Di sini kalian bisa cek penonton. Ya. Nah, apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tentang global warming tadi? Global warming itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Global warming adalah pemanasan global ya, yaitu meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi yang mempengaruhi langsung kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Ya. Jadi pemanasan global itu adalah naiknya suhu rata-rata di bumi ini, dan itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini. Nah, apakah global warming itu adalah sesuatu yang sangat penting? Ya, Mengapa? karena dapat mengakibatkan es kutub itu bisa mencair, dan juga itu di hutan juga bisa terjadi kebakaran. Dan di Indonesia kita ini adalah negara kepulauan, jadi ada beberapa pulau yang tenggelam akibat dari pemanasan global. Ya, menjadikan air laut itu semakin naik ya. Baca tentang suatu topik yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Lanjut. Ya, do you understand? Yes. Ya. The next is generic structure about of an analytical exposition. Di sini ada struktur umum tentang teks analitik ini. Yang pertama ada tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga ada reiteration atau conclusion. Yang pertama tadi tesis. Tesis di sini berisi tentang introduction. Jadi di situ kita memiliki topik. Misal di sini tadi kita memiliki topik global warming. Nah, topiknya global warming. Nah, di tesis ini kita memaparkan lebih menjelaskan sedikit introduksi atau pengenalan tentang global warming itu apa. Seperti itu masuknya di tesis. Lanjut yang kedua ada argumen. Argumen itu apa dalam bahasa Indonesia? Argumentasi. Ya, argumentasi atau gagasan, ide. Nah, di sini dia menduduki posisi sebagai body atau inti dari
inti dari teks analitik tersebut. Nah, di sini berisi tentang gagasan-gagasan yang penulis miliki. Selanjutnya dia akan lebih mendetail dengan menambahkan dengan fakta-fakta pendukung yang terjadi di lapangan seperti global warming. Misalnya penulis menuliskan seperti yang diucapkan oleh Mbak Sonya. Tadi katanya es di kutub utara mencair, itu mungkin bisa sekedar argumennya penulis saja. Tetapi jika fakta umumnya, fakta lapangannya memang kutub mencair, itu bisa dibenarkan seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, conclusion. Conclusion itu adalah kesimpulan. Jadi conclusion itu adalah kesimpulan yang menyimpulkan seluruh teks itu menceritakan tentang apa. Jadi kesimpulan ya, tesisnya ya, argumennya itu dirangkum dalam kesimpulan tersebut. Jadi tadi generic structure of analytical exposition ada 3. Tesis tadi membahas tentang introduction. Yang kedua argumen adalah gagasan. Yang ketiga kesimpulannya. Oke. Lanjut language features atau cara kebahasaannya ya. Yang pertama, use descriptive persuasive words. Jadi dia menggunakan kata yang mengajak pembaca untuk sama-sama memikirkan hal ini gitu. Jadi seperti tujuan dari teks ini di awal tadi adalah mengajak pembaca agar sama-sama memikirkan suatu topik. Nah, kita memiliki global warming. Nah, bagaimana kita mengolah teks tersebut supaya pembaca ikut berpikir kritis gitu. Jadi analitis itu ya, kita disuruh menganalisa teks tersebut seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua, use present tense. Menggunakan tenses present atau yang sedang terjadi. Siapa yang bisa memberikan contoh present tense seperti apa? Ya, gimana? Cars contribute. Cars contribute. Ya, dia menggunakan present tense itu menggunakan verb 1. Ya, 1 verb asli. Lanjut ada use mental verbs seperti I believe, I prefer, I agree, I doubt. Jadi mental verbs itu perasaan ya, kata kerja yang berkaitan dengan perasaan. Seperti I agree, saya setuju. Setuju itu adalah kata kerja, tapi dia berkaitan dengan rasa. Ya. Use saying verbs to support the argument, such as people say, it is said. Nah, seperti research indicates. Nah, dia itu seperti menyetujui argumen yang sudah ada. Seperti tadi, it is said, seperti yang orang bilang, seperti penelitian ini. Jadi dia kayak mengutip gitu, ya. Okay, the next I have a worksheet. So I want you to do this tasks individually, no cheat. And I give you 14 minutes. Is it enough? Yes. Number 1 until task 1 and task 2. Okay, class, have you finished? Yes. Please submit. And then I will divide
divide you into two groups. Dia with Fajar and Rafli with Sonia. Nah, jadi tugas selanjutnya ada, saya memiliki 2 topik. Nanti per kelompok akan saya berikan 1 topik, dan selanjutnya buat teks analitik. Seperti yang sudah dijelaskan, nanti harus ketiga struktur ini harus termasuk dalam teks yang kalian buat. Oke, you understand? Yes. And the time up to 30 minutes. No. 20 minutes. 20 minutes? Yes. Okay. Well guys, the first topic is about the importance of mobile phone. Which group? Okay, the first group is Sonia. The topic is the importance of mobile phone. Okay, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom. Text 1. I strongly believe that mobile phones are necessary. My reasons for this belief are that these phones are convenient for business people who travel a lot, and they are handy for emergencies. My other main reason is that mobile phones are convenient for business people. For example, if you are out of the state or even overseas and you have to contact a client to do some important work, it is useful to have one to use. In conclusion, I believe that mobile phones have now become a necessary part of everyday life. Thank you. Nah, dari teks analitik yang telah dibacakan oleh Mbak Sonia tadi, jadi di sini dia memiliki argumen, beberapa argumen. Seperti yang pertama, I strongly believe that mobile phones are necessary. Apa? Mobile phone adalah sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan di sini disertakan alasan. For my reasons for this belief are that these phones are convenient for business people who travel a lot and they are handy for emergencies. Jadi menggunakan mobile phone ini memang sangat praktis dibawa kemana-mana, apalagi untuk seorang businessman atau seseorang yang memegang bisnis itu. Banyak kebutuhan, banyak kegunaan manfaat yang didapatkan menggunakan mobile phone ini untuk seorang pebisnis. Nah, selanjutnya, by using a mobile phone, important information can be received. Jadi menggunakan mobile phone itu banyak informasi penting yang akan seseorang tersebut dapatkan. Jadi di sini dia argumentasinya banyak yang positif ya untuk penggunaan mobile phone. Tapi walaupun argumennya positif, tetap saja namanya argumen pasti ada yang negatif juga kan. Tapi di sini Mbak Sonia memaparkan banyak positif yang didapatkan dalam menggunakan mobile phone. Terus konklusinya, I believe that mobile phones have now become a necessary part of everyday life. Jadi ya seperti yang sudah tadi disebutkan, memang konklusi adalah menyebutkan tesisnya dan argumennya. Jadi memang mobile phone adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kehidupan. Seperti itu. Selanjutnya, the next group.
Assalamualaikum. Salam. The importance of English. I personally think that English is the world's most important language. Why do I say that? Firstly, English is an international language. It is spoken by many people all around the world, either as a first or second language. Secondly, English is also the key which opens doors to scientific and technical knowledge, which is needed for economic and political development of many countries in the world. Thirdly, English is a top requirement of those seeking job. Applicants who master either active or passive English are more preferable than those who for not. From the fact above, it is obvious that everybody needs to learn English to greet the global era. Jadi kita mulai. Nah, Waalaikumsalam. menurut Mas Rafli tadi judul dari teksnya adalah the importance of English. Jadi pentingnya bahasa Inggris. Nah, di sini Mr. Rafli, I personally think that English is a world's most important language. Jadi menurutnya Mas Rafli tadi, English adalah satu bahasa yang sangat penting. Mengapa? Yang pertama, dia menyebutkan argumennya. Firstly, secondly, thirdly. Yang pertama, English is an international language. English adalah bahasa internasional. Secondly, English is also the key which opens the door to scientific and technical knowledge. Jadi, bahasa Inggris akan membuka pintu ilmu pengetahuan. Seperti itu. Yang ketiga, English is a top requirement of those seeking jobs. Nah, bahasa Inggris itu biasanya dalam perusahaan-perusahaan itu menjadi penilaian utama untuk diterimanya seseorang itu. Nah, dalam pekerjaan itu, ya. Nah, sekarang ada yang ditanyakan tentang teks analitik eksposisi ini sebelum kita lanjut. Oke. Jika tidak ada, mungkin pertemuan kita cukup untuk hari ini. Okay, for the leader of this class, please pray. Let's pray together. Enough. Okay, thanks for coming. Thanks for your nice attention. I do sorry if I made a lot of mistakes. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.